Halo semuanya, balik lagi di channel Hamfamerman, tempat terbaik untuk nongkrong online sambil minum kopi hangat. Kali ini, admin akan membahas kelanjutan dari video part 1 tentang daftar rekomendasi manhwa yang mirip sama Solo Leveling. Rekomendasi yang akan admin bahas pada video part 2 ini dijamin pasti tidak kalah seru manhwanya dibandingkan yang ada di video part 1-nya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bahas langsung 5 rekomendasi manhwanya. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like dan share videonya. List yang pertama yaitu berjudul Logging 10,000 Years into the Future. Cerita berlangsung di dunia di mana seni bela diri alias martial arts menjadi sistem kekuatan utama dalam melindungi umat manusia dari ancaman luar, terutama ketika binatang abnormal, hewan buas yang ganas menyerang dunia tanpa henti dan para pendekar manusia seringkali kalah. Tokoh utama Lu Sheng menjalani kehidupan normal di masa awal. Namun, suatu hari dia tiba-tiba mulai mengalami mimpi tentang masa depan setidaknya 10.000 tahun dari masa kini. Saat itu semuanya berubah drastis ketika dunia di mana manusia telah mengembangkan teknik bela diri, metode latihan tubuh, ramuan pernapasan, dan doktrin suci secara jauh lebih maju ribuan kali dari masa kini. Dalam masa depan itu, seni bela diri telah mencapai puncaknya selama 10.000 tahun perkembangan. Akan tetapi, umat manusia justru punah dan tidak ada yang mewariskan ilmu tersebut. Lu Sheng menjadi satu-satunya yang bisa mengakses atau lock in ke pengetahuan masa depan itu melalui pengalaman mimpi, sehingga ia bisa mempelajari teknik dan ilmu yang tak terbayangkan untuk digunakan di zaman sekarang. Perlu dicatat bahwa cerita manhwa ini sangat menonjolkan teknik bela diri, level kekuatan, dan evolusi ilmu secara intens. Daripada perjalanan waktu harfiah, fokusnya adalah mengakses ilmu masa depan untuk mengubah masa kini, sebuah twist menarik dalam genre kultivasi. Beberapa pembaca menikmati konsep dan kekuatan si karakter utama, meski komentar lain menyebut manhwa ini mengandalkan pola yang repetitif dan power UPS berlebihan sehingga karakter dan cerita terasa kurang mendalam. Popularitasnya tetap terasa tinggi karena konsep unik dan jumlah bab yang banyak, sehingga cocok bagi pembaca yang suka karakter utama yang overpowered ditambah dunia kultivasi yang menegangkan. Sejauh ini, manhwanya sudah mencapai 289 chapter dan masih ongoing sejak rilis di tahun 2022 yang lalu. List yang kedua yaitu berjudul I Am the Dongla. Cerita berfokus kepada Fang Wanjie, seorang pria biasa yang memasuki sebuah pintu atau gate dengan tujuan mendapatkan uang untuk biaya pengobatan pacarnya yang sakit sebab iming-iming hadiah besar yang ditawarkan kepadanya. Namun ternyata, hadiah besar itu adalah jebakan dari awal. Ia juga diperdaya, dihina, dan dipukuli oleh rekan-rekannya sendiri. Saat berjuang keras untuk bertahan hidup, ia diburu oleh puluhan ribu monster ganas di dalam gate tersebut. Pada titik ketika nyawanya hampir habis, Fang Wanjie membangkitkan sebuah bakat unik yang menyelamatkannya. Namun justru ketika ia hendak keluar dan membalas semua yang menyiksanya, ia menyadari bahwa kunci untuk membuka gate telah hancur, sehingga ia terjebak selamanya di dalam dunia berbahaya ini yang dipenuhi monster. Perlu dicatat bahwa manhwa ini menggabungkan elemen survival di dalam zona penuh monster menggunakan sistem kekuatan atau bakat yang berkembang sesuai kebutuhan untuk bertahan hidup. Adanya ambisi pembalasan dendam terhadap pengkhianatan dan perlakuan buruk rekan timnya. Sejauh ini, manhwanya sudah mencapai 20 chapter dan masih ongoing sejak rilis di tahun 2024 yang lalu. Iklan dulu ya. Buat kalian yang suka jajan permen, snack, dan yang lainnya, boleh mampir ke toko online aku dulu ya. Dijamin produknya menarik dan pasti lezat. Banyak promonya juga dari marketplace. Silakan langsung cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Terima kasih. Kalau begitu, langsung lanjut lagi videonya. List yang ketiga yaitu berjudul Overlord of Insects. Cerita mengikuti Jiang Chen, seorang pemuda yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia di mana setiap orang bisa berubah profesi atau mendapatkan kemampuan sistem Job Changer World. Di sana ia membangunkan sistem dominasi serangga yang memberinya kemampuan untuk mengendalikan dan membesarkan serangga. Dia juga mampu membiarkan serangga yang dapat berevolusi menjadi makhluk kuat sehingga dapat menyerang, berevolusi, dan mengekstrak talenta atau kemampuan melalui serangganya tersebut. Serangga-serangga ini bukan hanya hewan biasa. Mereka dapat berkembang menjadi entitas yang sangat kuat dan berbahaya, bahkan bisa menciptakan bencana alam tak terkalahkan yang menjadikan Jiang Chen sebagai ancaman besar. Dengan kemampuan absurdnya tersebut, Jiang Chen dapat memerintah para serangganya tersebut untuk melakukan apapun yang diinginkan olehnya.
Perlu dicatat juga kalau karakter utama di sini terus berkembang dari manusia biasa menjadi figur yang hampir tak terkalahkan berkat kekuatan sistemnya. Pertarungan yang ada tidak hanya soal kekuatan individu, tetapi manuver pasukan serangga dan taktik evolusi mereka. Karakter utama juga perlahan menciptakan ancaman global, dan judul manhwanya sendiri sudah menggambarkan bagaimana ia bisa menjadi penguasa serangga yang nantinya ditakuti atau bahkan menjadi bencana bagi dunia. Sejauh ini, manhwanya sudah mencapai 95 chapter dan masih ongoing sejak rilis di tahun 2024 yang lalu. Oh iya, buat kalian yang penasaran baca gratisnya, ada di website mana? Traktir admin minum kopi dahulu. Info linknya ada di deskripsi. List yang keempat yaitu berjudul Gui Yao Ji Weo de Bingren Ji Wei Kongbu. Manhwa ini bercerita tentang Lin En, seorang pria biasa yang secara misterius bereinkarnasi ke dunia penuh monster, kegelapan, dan makhluk menyeramkan. Dunia baru ini dipenuhi oleh entitas supernatural berbahaya yang membuat keberadaan manusia sangat rapuh. Lin En kemudian diselamatkan oleh seorang apoteker misterius dan menjadi muridnya. Selama 2 tahun ia belajar ilmu medis dan keterampilan farmasi yang aneh dari guru tersebut. Namun ketika gurunya pergi, Lin En ditinggalkan untuk mengelola sebuah apotek bernama Blood Cell Pharmacy, tempat pasien-pasien yang datang bukan manusia biasa, melainkan makhluk-makhluk mengerikan penuh darah dan kebrutalan. Karena latar dunia yang ekstrim, Lin En seringkali harus menangani kasus medis yang sangat brutal, mulai dari monster yang terluka sampai situasi medis yang tak lazim dengan cara yang ganas, mengerikan, dan kadang lucu secara gelap. Meskipun ia berusaha menyembuhkan pasien-pasiennya, hasilnya seringkali mengejutkan dan cukup menyeramkan sesuai judulnya. Frasa seperti bius, mungkin lain kali, dan bisturi saya cepat, jadi sabar ya, sering muncul, menunjukkan kombinasi komedi gelap dan sisi lain dunia medis yang jadi ciri khas cerita ini. Perlu dicatat juga, pengobatan di sini sering menyerupai adegan horor atau prosedur laser, cocok untuk kamu yang suka dark fantasi dengan elemen medis ekstrim. Meskipun banyak momen mengerikan, beberapa pembaca menyebut campuran humor absurd dan gaya karakter Lin En membuat tingkahnya jadi aneh, tapi tetap menghibur di tengah kekejaman. Sejauh ini, manhwanya sudah mencapai 117 chapter dan masih ongoing sejak rilis di tahun 2023 yang lalu. List yang kelima yaitu berjudul Arctic Cold War. Manhwa berlatarkan pada dunia yang tiba-tiba masuk ke dalam zaman es yang luar biasa mengerikan, di mana suhu ekstrim dan kiamat dingin hampir memusnahkan umat manusia. Tokoh utama adalah seorang pria yang dikhianati dan dibunuh oleh orang yang ia cintai secara diam-diam pada awal cerita. Namun, setelah kematiannya, ia malah bereinkarnasi atau kembali hidup lagi ke masa lalu dengan ingatan lengkap tentang kehidupan sebelumnya. Selain itu, ia mendapatkan kemampuan magis unik di mana segala makanan atau snack yang dimakannya berubah menjadi tanaman hidup yang menjadi kekuatan penting dalam dunia beku ini. Kemampuan ini tampak aneh pada awalnya, namun menjadi kunci utama untuk bertahan hidup karena di tengah bencana es, sumber daya yang bisa tumbuh sangat langka dan berharga. Dengan kemampuan barunya itu, ia memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri. Dia bukan lagi menjadi korban masa lalu dan akan menghadapi dunia yang semakin penuh ancaman, kekurangan makanan, dan bahaya ekstrim lainnya. Perlu dicatat bahwa selain perjuangan di setiap hari biasanya, cerita kedepannya akan berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar, penuh pertarungan, dan tantangan baru ketika dunia beku terus menekan karakter-karakter di dalamnya. Sejauh ini, manhwanya sudah mencapai 60 chapter dan masih ongoing sejak rilis di tahun 2024 yang lalu. Beres sudah pembahasan part 2 di video ini. 5 daftar manhwa yang admin rekomendasikan memang tidak 100% mirip dengan Solo Leveling. Namun, setidaknya ceritanya masih ada kemiripan, terutama ketika berburu monster untuk meningkatkan kekuatannya. Dan yang terpenting adalah grafis ilustrasi yang disajikan juga sudah memanjakan mata para pembaca seperti kalian yang menjadi fansnya Solo Leveling. Sampai di sini dahulu videonya. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye. Iklan dulu ya. Buat kalian yang suka beli baju, celana, dan yang sejenisnya, boleh mampir ke toko online aku dulu ya. Dijamin produknya menarik dan pasti terjangkau bagi yang punya saldo tentunya. Banyak promonya juga dari marketplace. Silakan langsung cek di deskripsi untuk pembeliannya. Terima kasih. Bye.